materi dari form, ditemukan adanya bidang terpadu. Ini sudah kita bicarakan ya di pertemuan yang sebelumnya, bahwa kan ada tuh 4 materi ya kan, 4 materi yang ditemukan di setiap unsur yang ada di dalam alam semesta ini gitu. Jadi semua energi, semua rumus-rumus yang teman-teman pelajari di SMA itu bisa dikondensasikan ke 4 materi ini gitu, ke bidang terpadu ini. Jadi materi itu bisa berubah dari yang unmanifest, yang tadinya dia tidak memiliki bentuk, menjadi suatu yang manifest atau suatu materi yang memiliki suatu bentuk. Jadi dia bisa mengada menjadi wujud fisik. Sama juga halnya seperti self-disclosure atau unfolding. Ini merupakan suatu teori dari dari seorang ilmuwan ya, dari seorang agamawan dan juga seorang ilmuwan. God itu kan sifatnya ahad ya. God itu kan sifatnya satu, tauhid gitu kan ya. Sifat yang satu atau oneness ini, atau ahad ini, merupakan fondasi utama dari penciptaan. Sehingga alam dan isinya itu merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu mengunfold atau memanifestasikan dirinya menjadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia. Jadi Tuhan melahirkan asma atau manifestasi dari keahadannya atau oneness-nya gitu. Asma itu bisa merefleksi atau bisa memanifestasikan dirinya menjadi suatu, mungkin pohon, mungkin gunung, mungkin binatang gitu. Jadi segala nama Tuhan itu memanifestasi menjadi alam semesta ini. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan menciptakan alam semesta? Jawabannya ada di dalam hadis kursi. Nah, hadis kursi ini sendiri, dia itu meaningnya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun lafaznya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bagaimana bunyinya? Bunyinya seperti ini. Aku adalah khazanah yang tersembunyi, dan aku cinta untuk dikenal. Maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenaliku. Bisa bayangin dong ya, kalau misalkan Tuhan tuh sendiri gitu di alam semesta ini, dan dia tuh tidak memanifestasikan dirinya menjadi alam semesta ini. Jadi kita, manusia dan binatang dan tumbuh-tumbuhan yang setiap hari, setiap detik itu berzikir gitu, menyebut namanya. Nah, bayangkan kalau misalkan kita nggak ada, pasti kita tidak bisa mengenal Tuhan kan, dan Tuhan tidak memiliki satu orang pun atau satu elemen di alam semesta ini pun yang mengenali dia gitu. Di surah Al-A'raf juga dikatakan bahwa kasih sayangku meliputi segala sesuatu gitu. Jadi semua yang ada di alam semesta ini merupakan manifestasi dari Tuhan dan pastinya dimuati oleh cintanya gitu. Jadi karena Tuhan itu absolut dan tak terbatas dan selalu melimpah gitu, maka dia melimpahkan maknanya melalui ciptaan-ciptaannya gitu. Tidak hanya manusia, tetapi juga segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi segala sesuatu yang kita saksikan di dunia ini merupakan fenomena gitu. Dan Tuhan tersembunyi di dalam nomena tersebut gitu. Jadi fenomena itu tidak akan pernah terpisah dari nomena, dan sebaliknya. Apa yang kita saksikan, apa yang kita experience di alam semesta ini pasti memiliki elemen oneness, memiliki elemen dari ahad tersebut. Jadi di balik fenomena itu pasti ada wujud yang esa. Nah, sebuah wujud yang esa ini tidak akan pernah bertentangan dengan apapun karena keesaannya. Esa itu kan artinya satu ya. Esa itu kan sama seperti ahad, oneness, satu. Artinya semuanya itu harmonis, semuanya itu sudah bersatu. Sama seperti atom, elektron-elektron yang mengelilingi orbitnya, yang mengelilingi inti atom. Mereka itu harmonis, bahkan hampir seperti satu gitu loh. Seperti itulah tata surya yang mengelilingi matahari dalam orbitnya. Mereka secara teratur berputar
bertawaf gitu loh, melakukan tawaf dengan sangat harmonis, dengan sangat teratur. Nah, seperti ini pula lah keadaan atau situasi orang yang sudah mengexperience oneness gitu. Dia sudah harmonis dengan dirinya sendiri dan juga dengan orang lain, dan juga dengan segala elemen yang ada di sekitarnya. Karena dia sudah mengexperience oneness, dia menjadi harmonis dengan apapun, dia menjadi compatible dengan apapun itu. Dia tidak akan pernah mengalami suatu perselisihan, dia tidak akan pernah bertentangan dengan apapun, karena dirinya sudah harmonis dan dia sudah mengexperience suatu oneness. Dia sudah menyatu dengan segala elemen, baik yang ada di dalam dirinya, baik yang ada di inside maupun outside. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang oneness ini, yang consciousness ini? Kita harus melakukan doa, zikir, dan trance meditation. Orang yang memiliki mind yang tertutup, itu pasti hatinya tertutup dong. Karena mind kita, itu ketika sudah mencapai suatu level consciousness atau level awareness, suatu level soul, gitu, yang lebih tinggi, maka dia bisa berhubungan dengan hatinya gitu, terkonek gitu dengan hatinya. Nah, supaya mindnya ini bisa terbuka dan juga hatinya bisa terbuka, maka mindnya itu harus diketuk. Nah, dan di sini cara untuk mengetuk si mind ini adalah dengan transcendental meditation, zikir, dan juga doa. Ketika sudah terbuka mind dan hatinya ini, maka jiwa dan soulnya ini juga akan diliputi oleh cahaya kedekatan atau light of closeness gitu. Nah, tugas cahaya ini adalah untuk menjaga jiwa kita. Jadi, ketika kita sudah melakukan transcendental meditation dan kita sudah mencapai suatu level soul yang lebih tinggi atau lebih dalam, itu maka jiwa kita akan diliputi cahaya kedekatan, akan meng-experience enlightenment, sehingga jiwa kita dan mind kita akan selalu dijaga, gitu, akan selalu terjaga. Jadi, skemanya seperti ini. Prayer itu akan membuka mind yang terkunci, akan mengetuk mind yang terkunci sehingga dia terbuka. Dan mind yang terbuka ini akan berubah menjadi pure mind dong. Dan ketika pure mind ini, ketika kita sudah memiliki pure mind, maka soul kita juga akan transcending. Kita bisa mengakses pure consciousness yang ada di hati kita, yang ada di kolbu kita. Jadi kita bisa mengakses perbendaharaan rahasia yang ada di kolbu. Sekarang pertanyaannya, the deeper level of mind dan intellect itu di mana titik korespondensinya dengan deeper level of matter? Ini bisa dianalogikan dengan full circle. Sebut saja lingkaran satu ini merupakan deepest level of matter. Sedangkan level 2 ini, lingkaran 2 ini merupakan deepest level of mind. Di dalam kedua benda ini, yaitu level of matter dan level of mind, itu mereka memiliki nothingness, oneness, dan unity. Jadi, deepness level ini berasal dari sumber yang sama. Materi itu merupakan energi yang dipadatkan menjadi form. Materi adalah energi yang dipadatkan menjadi form. Dari form ini bisa diversify gitu. Dia bisa menjadi sesuatu yang lebih beragam lagi gitu. Jadi form yang lebih beragam lagi. Mind kita dan juga matter itu memiliki energi. Dan energi dari mind kita, ketika kita mengimajinasikan sesuatu dengan sangat konsentrasi, dengan sangat dalam gitu loh konsentrasinya, maka sesuatu yang dari energi itu bisa berubah menjadi form karena dia sudah dipadatkan dengan energi yang ada di mind kita. Ini ada hubungannya juga dengan creator dan creation atau God dan human gitu kan. Dalam diri manusia itu ada esensi Tuhan kan.
Karena Tuhan itu adalah sang Khalik atau Maha Pencipta, dan manusia itu adalah khalifah atau wakil dari Tuhan di muka bumi ini. Jadi seperti yang sudah saya bicarakan tadi, human atau creation of God itu merupakan manifestasi dari oneness-nya God tersebut. Sekarang kita akan berbicara tentang fakta penciptaan tentang alam semesta. Dan ini akan berhubungan dengan fisik atau dengan sains.